can be drawn from a number of areas. Gender, race, age, language, subject appearance. Who can tell me what some of Seperti yang kita tahu, design thinking adalah cara berpikir seperti desainer. Membuat sesuatu yang menarik, bagian dari aktivitas desain. Tetapi, esensi yang penting ialah memikirkan cara untuk membuat apapun yang kita desain menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pengguna ataupun customer. Hal ini juga termasuk merupakan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Dalam pendekatan human-centered design yang fokusnya untuk membantu manusia dan menyelesaikan masalah, pendekatan ini mempertemukan apa yang customer butuhkan. Secara praktek, hal ini saya implementasikan terhadap sebuah inovasi pembelajaran bagi anak disabilitas dan inklusif, khususnya bagi anak tunarungu. Yang selama ini saya amati ditemukan sebuah permasalahan dalam aktivitas pembelajaran. Salah satunya, yakni adalah hambatan komunikasi, penyerapan materi karena guru di kelas terkadang nih ya, menyamaratakan siswa disabilitas dengan siswa lainnya. Nah, hal ini yang menyebabkan pemahaman anak tunarungu itu terhambat, serta hal mendasar lainnya, seperti anak tunarungu kecenderungannya sulit menangkap informasi jika tidak ada teks, gambar, ataupun interpreter. Karena itulah, atas permasalahan tersebut, saya membuat desain inovasi thinking untuk memecahkan masalah pembelajaran bagi anak tunarungu, untuk mengkreativitaskan ide saya dan temuan yang inovatif. Oke, dalam penerapan prinsip 3E yang kita tahu, empati, expansive thinking, dan eksperimen sebagai berikut. Empathy, memahami permasalahan yang ada di lingkungan. Anak tunarungu kesulitan memahami penjelasan verbal oleh guru, penjelasan secara lisan. Mereka lebih mudah belajar melalui visual, gerakan, maupun ekspresi. Hal ini menjadi sebuah problem akses pembelajaran dan pemahaman materi yang terhambat. Define dan expansive thinking. Define, mencari solusi dan ide gagasan. Pertama, kita harus mendefinisikan bagaimana cara mudah menciptakan pembelajaran mudah dipahami oleh anak tunarungu. Kemudian, mencari ide, gagasan, ataupun brainstorm dari orang tua maupun orang yang ahli di bidang pembelajaran, sehingga terjadi beragam solusi dan ide supaya memperkaya solusi alternatif yang efisien. Salah satu contoh solusi yang bisa dipakai adalah menggunakan kartu gambar ataupun materi video dengan subtitle. Yang ketiga adalah eksperimen tes, membuat prototipe atau uji coba, menerapkan metode ke kelompok kecil, misalnya ke 2 atau sampai 3 anak tunarungu. Contohnya saat pembelajaran menjelaskan dengan gambar yang relevan supaya anak tunarungu itu paham, dan juga memberi subtitle di video pembelajaran, serta di akhir kelas kita memberikan catatan apa yang harus dipelajari untuk hari ini dan untuk besok. Kemudian evaluate, mengevaluasi. Jadi setelah kita melakukan expansive thinking, eksperimen, kita harus mengevaluasi apakah yang kita lakukan itu sudah efektif atau masih belum. Dengan cara mengumpulkan feedback dari anak disabilitas, tunarungu, dan umpan balik dari orang tua ataupun wali, ataupun bisa dari guru yang mengajar. Apakah hal ini sudah baik atau belum? Bila terdapat kekurangan, dapat diperbaiki. Dan yang sudah baik, dilanjutkan. Kemudian adalah final, hasil. Menerapkan
ke khalayak umum. Tidak harus ke skala yang lebih besar, tetapi bisa untuk mengkampanyekan di komunitas kita supaya pembelajaran bagi anak tunarungu lebih efektif dan pemahaman belajar mereka lebih baik. Tidak harus ke sekolah, tidak harus ke kota yang sebuah skala yang lebih besar, tapi kita bisa mengkampanyekan supaya pembelajaran ini bisa lebih baik dan bisa digunakan oleh semua orang. Pendidikan inklusif adalah tanggung jawab kita bersama, agar semua anak disabilitas mendapatkan kesempatan belajar yang sama, setara, adil, dan bermakna. Sekian pemaparan dari saya, nama saya Farhan Nagdah Darussalam. Sampai jumpa dan terima kasih.